hari ini kami resmi mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Kami sudah melakukan melalui online jam 1 malam tadi, dan pagi ini kami berserta tim hukum semua lengkap didampingin oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Shogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Dan alhamdulillah kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi menerima dengan baik. Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasinya sudah siap. Insya Allah proses persidangan kita akan berjalan. Dalam permohonan ini banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Nah, untuk lebih detailnya kawan-kawan, nanti bukti-bukti itu akan kita lihat di proses persidangan. Ini adalah amanah kami, amanah dari rakyat Indonesia. Paling tidak, kalau menurut hitungan KPU 40 juta lebih masyarakat memilih 01, belum lagi yang suara-suara yang nggak kehitung yang lain-lainnya. Tapi paling tidak itu sudah bukti nyata bahwa begitu banyaknya rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan, menginginkan perbaikan, menginginkan Indonesia lebih maju. Oleh karena itu, tanggung jawab profesional kami dari tim hukum untuk menyelesaikan secara tuntas amanah yang dibebankan kepada kami oleh bangsa Indonesia melalui forum di Mahkamah Konstitusi ini. Insya Allah atas dukungan semua kawan-kawan media dan semua rakyat Indonesia, kita akan mewujudkan kebenaran dan kita akan wujudkan keadilan. Semoga Mahkamah Konstitusi dibukakan hatinya para hakimnya untuk nanti melihat fakta-fakta ini dengan sejernih-jernihnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada statement dari beberapa partai, kami nggak percaya MK karena ada Om. Nah gitu kan, jangan begitu. Sekarang MK itu insya Allah sudah bisa terpercaya karena ketuanya kan sudah ganti. Ketua yang lama itu sudah tidak lagi diizinkan menangani perkara. Dia sebagai anggota biasa untuk perkara yang tidak ada kaitan dengan Pilpres, tidak ada kaitan dengan PSI, yang ada hubungan keluarga dengan dia, ketua umumnya, dia tidak boleh tangani. Pemirsa, dalam waktu dekat bola panas hasil pemilu akan berpindah dari Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Dan hari ini MK menggelar pengucapan sumpah gugus tugas perselisihan hasil pemilu. Nantinya seluruh hakim MK akan turun untuk menyelesaikan sengketa Pilpres, kecuali hakim yang diminta mundur dalam perkara sengketa Pilpres. Kan dikerahkan ini semuanya. Tadi terkait dengan nama-nama hakim yang akan ditugaskan ini. Hakim-hakim semua kan kecuali yang ditentukan tidak bisa menangani baru tidak. Ya berarti Pak Arsul Sani itu akan terlibat dalam Pilpres atau tidak? Itu kan jadi pertanyaan. Itu pertanyaannya belum terjawab karena belum dirapatkan kalau Pak Arsul. Nanti dirapatkan dulu. Mudah-mudahan mereka akan selalu memegang komitmen apa yang diucapkan dalam sumpah tadi, sehingga tidak mencederai rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Asyid, ini mengerikan, ini prediksi dari Pak Mahfud MD. Nasib Jokowi bisa berakhir seperti Soeharto. Ini bukan isi prediksinya sahabat Asyid ya, tapi lebih kepada yang menyebutkannya Pak Mahfud. Kalau saya sih sudah bilang dari minggu lalu, dari bulan lalu, bahkan dari tahun lalu sudah katakan potensi bagaimana sepak terjang yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini dalam 9 tahun itu melebihi 32 tahunnya Presiden Soeharto. Tapi kan siapa saya ya, rakyat jelata. Kita ini kan nggak didengar suaranya. Tapi ketika yang bicaranya Mahfud MD,
wakil presiden calon wakil presiden Ganjar Pranowo dari 03, mantan Menko Polhukam, mantan menteri ini menteri itu dan sebagainya, termasuk anggota DPR, tentu menjadi berbeda nuansanya. Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemaksulan Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR tetapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Sementara itu, pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi, sebab Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Jojo menduga ada operasi senyap yang dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Operasi senyap tersebut ditujukan untuk menggagalkan bergulirnya hak angket. Menurut Jojo, partai koalisi 01 dan 03 diiming-imingi lolos ambang batas parlemen hingga tawaran posisi menteri di kabinet. Kita lihat prediksi Mahfud MD, nasib Jokowi bisa berakhir seperti Soeharto. Ya tentu ini berkaitan erat dengan hak angket yang diajukan oleh DPR. Bagaimana suara-suara ketidakpercayaan kepada Pak Jokowi ini semakin besar, istana panik, dan kemudian kita melihat potensi para menteri mundur juga besar. Kalau sudah begitu, apalagi desakan rakyat yang terus-menerus mengepung DPR tiada hentinya, ini memang mirip dengan 98. Jangan-jangan bakal jatuh kalau Presiden Jokowi tetap kekeh dengan cara-cara yang terus dilakukannya. Ada nggak memang bisa dibatalkan? Ya bisa saja. Jokowi memberikan perintah kepada KPU, berlakulah jujur dan adil. Periksa lagi, jangan hianati satupun suara rakyat. Bisa berubah itu, bisa jadi jujur itu. Itu perspektif kita, ya. Langsung saja kita lihat dari Tribun, blak-blakan prediksi Mahfud MD soal nasib Jokowi, sebut bisa berakhir seperti Soeharto. Bagaimana dengan hak angket? Jalan, insya Allah jalan. Nanti kita lihat kabarnya. Ex Menko Polhukam Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR bergulir. Apakah bergulir? Bergulir. Maka dia prediksi Pak Mahfud bisa jadi benar. Mahfud menyebut nasib Jokowi bisa berakhir seperti Presiden Soeharto. Dikutip dari tribunnews.com, Jokowi bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Bahan-bahannya ada sekarang, melengkap. Tinggal kemudian diperkuat dengan narasi-narasi yang kuat dari para tim hukum atau termasuk juga di DPR, per anggota Dewan yang terhormat. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemakzulan Presiden Jokowi. Ini yang terus digaungkan oleh kawan-kawan senior kita, petisi 100 ya, Pak Rizal Fadilah dan kawan-kawan. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR, tapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Nah ini yang menarik nih, karena beliau pakar hukum tata negara juga, maka Kejaksaan Agung ini baru kita dengar ya. Bukan Kejaksaan Agungnya, tapi dilimpahkan ke sananya. Karena kita dengarkan DPR ke MK dan seterusnya. Ya MK ada pamannya, ada sepupunya maksudnya. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Wow. Sementara itu pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi. Padahal sudah sekarang sudah jalan. Sebab diprediksi Jokowi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Nah ini benar. Pasti ada upaya-upaya memasukkan angin-angin pengkhianatan kepada
orang-orang yang sudah bersiap melakukan hak angket. Nggak apa-apa, kita lihat saja. Yang berkhianat, ya kita lawan, kan begitu ya. Oke, jadi ini prediksi dari Mahfud MD yang luar biasa, membuat saya kira semangat para pendukung 03 semakin memuncak, ya 01 juga lah ya.